Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تمسك بسنته إلى يوم القيامة وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah masjid kajian siang hari Masjid Ar-Rahman Ma'had bin Hadis Sahabat yang semoga Allah selalu memuliakan kita semuanya. InsyaAllah pada hari ini kita akan kembali membahas dan melanjutkan kitab Fiqhu Al-Adhiyati Wal-Adhkari Amal Yawmi Wal-Laylah. Fikih atau hukum doa-doa dan zikir-zikir amalan sehari semalam yang mana kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, seorang ulama terkenal di Masjid Nabawi. Beliau pengisi tetap di Masjid Nabawi. Kalau tidak salah waktu kita masuk ke pintu 17 Masjid Nabawi dari arah selatan, maka kita akan menemui kajian beliau setiap pada subuh dan dipenuhi oleh banyak sekali orang-orang yang datang menyimak kajian beliau. Bagian depan penuh, belakang penuh, dari semua dan berbagai negara hadir menyimak kajian beliau. Dan salah satu karya yang luar biasa, masya Allah, dari beliau adalah Fiqhu Al-Adhiyati Wal-Adhkari yang kita akan bahas dari buku beliau di jilid yang ketiga, Al-Qismul Tsalis, di halaman 62. Baik, hadirin sekalian, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Di poin nomor 124, min adhkarin naumi, zikir-zikir yang berkaitan dengan tidur. Kita belum selesai membahas ini, kita akan selesaikan, ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak, ya nanti lanjutkan. Mengapa kita harus memulai dengan bahasan tidur ini? Karena kehidupan kita mulai dari mau tidur, kemudian bangun tidur, yang mungkin dianggap remeh, dianggap biasa, dianggap sebagai sebuah
sebuah rutinitas, tapi sangat berpengaruh besar pada kegiatan aktivitas kita selama sehari semalam penuh tersebut. Diawali dengan mau dan bangun dari tidur seseorang. Jika mau dan setelah bangun tidur seseorang tadi mengikuti sunnah Rasulullah, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam ini, niscaya bangunnya dalam keadaan yang diberkahi, diridhoi, semangat. Kata beliau, hafizahullah taala wa ra'ahu, laqad arsyada an-nabiy al-karim sallallahu alaihi wasallam arsada Nabi al-Karim sallallahu alaihi wasallam al-muslimah. Laqad arsyada Nabi al-Karim sallallahu alaihi wasallam al-muslimah indama ya'wi ila firashihi liyanamu ila jumlatin min al-adabi al-'azimati wal khisali al-karimati. Kata beliau rahimahullah taala, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita, telah memberikan arahan, petunjuk, contoh kepada kaum muslimin. Apabila kaum muslimin ingin tidur, ya, maka ada beberapa adab, beberapa etika, norma, akhlak yang mulia yang juga nanti apabila dijalankan, dilakukan adab-adab tersebut akan menghasilkan sesuatu yang sangat agung dan mulia pula. Walladhi yatarattabu ala muhafazatihi 'alaiha wa inayatihi biha atharun hamidatun 'adidatun. Yang mana jika seseorang dia menjaga amal-amal yang disunnahkan, yang dicontohkan dalam Islam ini ketika mau tidur, maka dia akan mendapatkan pertolongan, ya, dan akan mendapatkan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang akan membahagiakan orang yang menjaga perbuatan-perbuatan yang disyariatkan ketika mau tidur. Minha, di antaranya ketika dia akan tidur dengan mengamalkan apa yang seperti diamalkan Nabi, maka anwaruhu fi naumihi wa sukunuhu wa rahatuhu. Dia akan mendapatkan ketenangan ketika tidur dan juga kedamaian dan juga istirahat yang nyaman baginya. Wa salamatuhu minasyururi wal afat. Ketika tidurnya pun akan terjaga dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang membahayakan. Jadi dari tidur saja agama Islam sudah mengajarkan secara detail kepada kita bagaimana agar kita dijaga oleh Allah ketika tidur. Maka adab-adab ini wajib kita amalkan, dan wajib kita pun berusaha untuk memperbaiki diri kita, termasuk saya pribadi dan kita semuanya, agar jangan sampai kita menganggap remeh sebuah amal-amal besar yang mungkin karena sekali ditinggalkan, dua kali ditinggalkan, akhirnya menjadi kebiasaan untuk meninggalkan amal-amal yang berpahala besar yang berkaitan ketika kita akan tidur. Padahal tadi manfaatnya luar biasa, akan diberikan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan istirahat ketika tidurnya. Bukankah jujur kita akui banyak orang yang nggak bisa tidur, banyak orang yang ketika tidurnya lama, tapi tetap aja merasa pusing, tetap aja bukan karena faktor sakit, tapi karena faktor-faktor yang nggak ada kaitannya dengan masalah fisiknya, karena mungkin
mungkin ketika mau tidur dia mau tidur dengan yang tidak seperti dicontohkan Nabi, ya tidur gitu saja, atau bahkan mungkin pengantar tidurnya adalah tontonan baik itu YouTube lah, atau misalnya katakanlah Instagram lah. Jika yang dikaji, yang ditonton di YouTube, di Instagram adalah hal-hal yang baik, yang berpahala, ya akan berpahala pula. Tapi kalau misalnya pengantar tidurnya yang ditonton di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya adalah hal-hal yang jelek, maka pasti yakin akan berakibat, akan berbekas, akan berpengaruh besar pada tidurnya. Tidurnya tidak akan berkualitas, tidak nyaman, mungkin buruk lah, mungkin gak tenang, mungkin dan lain sebagainya. Sehingga juga setelah tidurnya tidak berkualitas, tidurnya tidak berpahala, akhirnya waktu pagi, siang, malamnya pun akan kacau juga. Tidak ada hal yang optimal, yang maksimal yang bisa dia dapat di kesehariannya. Oleh karena itu ketika seseorang dia tidur seperti tidurnya Rasulullah, wa yusbihu min dzalika an-naum, maka dia akan mendapati ada nafsin thayyibah, jiwanya akan merasa tenang, jiwanya akan baik, bersih. Wa himmatul 'aliyah, kalau tidurnya benar seperti Rasulullah, akan muncul himmah 'aliyah, semangat yang menggebu-gebu. Kemudian juga akan khairun nasyad, akan muncul semangat dalam menghadapi atau menjalani kehidupan kesehariannya. Semangat dalam menghadapi kehidupan keseharian, jiwanya yang bersih, semangat yang menggebu-gebu, yang bergelora. Ini lahir semuanya diawali dari hal yang sederhana tadi, yaitu ketika mau tidurnya dia mengikuti contoh Rasulullah ketika akan tidur. Maka jangan sekali lagi kita remehkan ketika kita akan tidur. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimana Rasulullah mau tidur, seperti apa Rasulullah mencontohkan kita ketika mau tidur. Ketika kita jalani, pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat dahsyat kepada diri kita. Tadi, ya, jiwa kita akan bersih, kemudian kita pun akan selalu bersemangat, tidak loyo ketika menjalani hari-hari ini. Tidak ada tujuan, tidak ada cita-cita, lemah. Kemudian juga tadi akan memunculkan khairun nasyad, ya, sebaik-baiknya nasyad, kegiatan, semangat untuk beraktivitas. Ini semua disebabkan karena benarnya seseorang ketika akan tidur itu mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di antara adab tidur yang pertama, wa min dzalika ma thabata fi sahihaini min hadits al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala. Di antara adab mau tidur ini sebagaimana tercantum dalam kitab dua sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis dari sahabat Bara bin Azib, semoga Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, menasihati Bara bin Azib. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Bara bin Azib, idza ataita marji'aka, kepada Bara perkataan ini ditujukan, jika engkau akan tidur, fatawaddo'a wudu'aka, maka berwuduklah, wudu agar sholat seperti wudunya engkau ketika akan melakukan sholat. Ini adab yang pertama ketika mau tidur, fatawaddo'a, wuduklah kita seperti wudunya kita mau sholat. Ketika mau tidur, kadang godaan, kadang bisikan dari syaitan, kita berat untuk wudu. Ya, dingin, tiris, ya, berwarna wudu. Akhirnya apa? Kita tidur dalam keadaan tidak
berwudu. Padahal ini adab yang paling terpenting. Ketika mau tidur, wudu terlebih dahulu. Dan wajib kita biasakan diri kita, didik diri kita, biasakan diri kita untuk tidur dengan keadaan berwudu. Ini wasiat Rasulullah, nasihat Rasulullah pada sahabat beliau Al-Bara bin Azib. Kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Ketika mau tidur, wudulah kita terlebih dahulu. Hadirin sekalian, ini mas sering didengar. Wudu nggak sering dengar, nggak aneh. Benar. Karena yang dinamakan dengan ilmu bermanfaat, yang mana kita memohon pada Allah agar kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada sebuah doa yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Sebuah doa yang luar biasa. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak didengar oleh Allah, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Dalam hadis ini kita masuk doa yang luar biasa. Ada kata-kata, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa maksud dari ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak bermanfaat adalah kita tahu ilmunya, kita tahu teorinya, dan sering kita dengar berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, tapi tidak kita amalkan. Ilmu yang kita tahu teorinya, tidak kita amalkan, tidak kita sebarkan, tidak merubah akhlak, ucapan, dan perbuatan ke arah yang lebih baik, maka tidaklah menjadi ilmu yang bermanfaat. Sama seperti kita sering mendengar, mau tidur, wudu dulu, mau tidur, wudu dulu. Masalahnya kita amalkan apa tidak? Kalau kita tidak amalkan, maka ilmu yang sering kita dengarkan tidaklah jadi ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah berlindung dari hal seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita terus berlindung pada Allah agar tidak kita penuh dengan teori, tapi minim dari praktek dan amal. Karena agama ini menuntut amal, menuntut implementasi, penerapan dalam kehidupan keseharian. Yang sederhana, yang kecil, amalkan, sebarkan. Kemudian kita coba untuk bisa mengubah diri kita, merubah ucapan kita, amal kita karena yang lebih baik. Maka tadi yang pertama yang mudah-mudahan kita bisa amalkan adalah wudulah kita ketika kita mau tidur. Kemudian Rasulullah berkata pada Bara bin Azib, lanjutan dari hadis ini, Summa tarji' ala shiddika aymani Thumma qul Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Yang kedua, setelah kita berwudu, kemudian kita berbaring ke arah kanan. Jadi kita membaringkan tubuh kita di lambung sebelah kanan. Ini sunnah Rasulullah ketika mau tidur. Satu berwudu, kemudian menghadapnya ke arah kanan. Mungkin yang belum terbiasa akan berat, tapi kalau dibiasakan sesuatu yang berat ini akan menjadi mudah. Dan kita yakini segala yang berat kalau diniatkan untuk mendapatkan pahala akan terasa mudah. Jadi setelah berwudu ke arah sebelah kanan hadapkan badan kita. Baru kita berdoa. Apa doanya? Allahumma, ya Allah. Kita baca dengan sepenuh hati, dengan penuh khusyuan. Ya Allah, inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah,
Aku serahkan jiwaku hanya untukmu ya Allah. Jiwa kita serahkan hanya untuk Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahmu hanya untukmu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan segala urusanku hanya untukmu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku baringkan punggungku hanya untukmu ya Allah. Rabbatan wa rahbatan, ya. Dan semua itu dalam keadaan mengharap dan juga dengan dibarengi rasa cemas, ya, padamu ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada perlindungan dan keselamatan darimu kecuali darimu saja ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, saya beriman dengan semua dan dengan kitab-kitab yang telah Kau turunkan. Ya, aku beriman dengan kitab Al-Quran yang telah Kau turunkan. Wa bin nabiyyika alladhi arsalta, dan juga aku beriman pada nabi yang telah Kau utus. Sampai sana doa. Tapi doanya sangat dahsyat isi dan kandungannya. Kata Rasulullah SAW, Fa'in mutta min laylatika mutta wa anta ala fitrah. Jika engkau tadi berwudu terlebih dahulu, kau menghadap ke kanan, kau baca doa ini, dan ditakdirkan kau wafat, kau meninggal, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah, yang berada di atas agama Islam. Waj'alhunna min akhir kalami, dan jadikan doa-doa tadi, ya, di akhir dari apa yang kita perbuat, kita ucapkan ketika berhidup. Qal faradatuhunna liastadhkirahunna faqultu amantu bi rasulik alladhi arsalta. Maka kata Bara bin Azib, saya mengulang-ulang doa ini, saya amalkan, dan aku pun katakan amantu bi rasulik. Tadi di dalam doanya amantu bi nabiyyi, tapi Bara bin Azib berubah dengan kata-kata amantu bi rasulik. Padahal sama maksudnya Rasul, Nabi adalah kepada Rasulullah SAW, pada Nabi kita. Tapi Rasulullah mengatakan qala la, bukan bi rasulik, tapi katakan wa bin nabiyyika alladhi arsalta. Engkau baik niatnya ingin berubah kata Nabi dengan kata Rasul, tapi Rasulullah menegur. Doa ini wahyu dari Allah yang turunkan kepada Rasulullah, yang kata-kata dan redaksinya sudah tetap. Maka Rasulullah yang benar adalah, dan aku beriman kepada Nabi-Mu ya Allah yang telah Kau utus. Hadirin sekalian, walaupun sederhana, remeh, tapi ini mengajarkan kepada kita bahwasanya agama ini sempurna, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang, walaupun menurut akal kita baik, menurut logika kita baik. Seperti contoh tadi, Bara bin Azib ingin berubah kata-kata bin Nabiyyi dan bin Rasul. Kata Rasulullah, ya, cukup dengan kata-kata bin Nabiyyi alladhi arsalta. Maka ini pun yang harus kita lakukan agar kita terjaga. Maka kita terus berusaha untuk mencari ilmu, dinamakan dengan ilmu qala Allah wa qala Rasul, apa yang berasal dari firman Allah dan apa yang berasal dari perkataan Rasulullah SAW, yang kita bisa tahu dan kita mencari ilmu. Karena dari sekalian, kalau kita tidak dibarengi dengan ilmu, maka kita akan melakukan sesuatu itu hanya dengan logika kita. Baik, menurut saya ini baik. Padahal ini yang diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, sebuah kata yang dinisbatkan oleh Imam Syafi'i, dinukil oleh Az-Zarkashi dengan kitabnya Bahrul Muhit juz 8 halaman 95. Kata beliau, Imam Syafi'i mengatakan, manis dahsana faqad syara'a, siapa saja yang menganggap baik menurut logika dia,
menurut versi akal dia, maka seakan-akan dia telah membuat syariat agama yang baru. Ini mah baik, ini mah baik. Sholat subuh 2 rakaat, pas saya semangat, opat sholat subuh kan. Nah, opat kan diajar ke kedua, ada baik, kata 2 baik, 4 lebih baik, lebih lebih banyak. Tapi dalam agama yang jadi patokan bukan baik menurut versi kita atau menurut orang lain, tapi harus baiknya menurut Allah dan Rasul. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang ngarang-ngarang bahwa itu adalah baik menurut dia dalam beragama, padahal tidak dicontohkan oleh Nabi kita, faqad syara'a, maka dia telah membuat agama baru. Imam Syafi'i yang mengatakan. Kemudian hadirin sekalian di sini Allah muliakan kita semuanya. Fahadha al-hadits al-'azim yashtamilu ala ba'd al-adab allati yahsulu bil muslimi ay yuhafidh 'alayha inda nawmihi. Hadis di atas ya, doa yang baik dari Masya Allah yang luar biasa tadi, terkandung di dalamnya adab-adab yang mana setiap muslim berusaha untuk menjaganya ketika mereka mau tidur. Waqad arsyada Rasulullah sallallahu awwal ma arsyada fi hadzal hadits man awa ila firashi ayatawadda wudu'ahu lis-shalah. Yang pertama yang dicontohkan oleh Nabi, yang diberikan petunjuk, yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita adalah ketika mau tidur wudu. Nah, kita biasakan mulai dari sekarang wudu, niatkan. Sapu maha tirisna wudu. Wudu itu tidak harus dengan air yang banyak, cukup dengan 1 gelas itu sudah cukup, dan tidak harus 3 kali. Kalau memang dingin ya sekali-sekali, 1 gayung cukup. Ya, jadi kalau misalnya di keran itu lebih mudah lagi. Tapi kita disunahkan ketika berwudu tidak berlebihan, tidak sampai habis satu gentong misalnya. Wudu secukupnya dengan air yang ada. Maka mudahkan diri kita untuk bisa melaksanakan amal yang luar biasa ini, itu berwudu ketika mau sholat. Wadzalika liyakunu inda naumihi ala akmalil ahwalihi. Ya, dan inilah keadaan seseorang yang paling terbaik, yang paling sempurna ketika mau tidur, yaitu tertidur dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Wahia at-taharah, dalam keadaan suci. Liyaqulu dzikrullah azza wa jalla inda naumihi ala halit taharah. Karena dengan dia berwudu, maka dia berzikir kepada Allah dalam keadaan dia suci. Wahia al-halul akmalu lil muslimi fi dzikrihi lillahi azza wa jalla. Inilah keadaan yang paling sempurna yang ada pada seorang muslim ketika dia berzikir kepada Allah dalam keadaan suci. Thumma wajjaha sallallahu alaihi wasallam ila ayyana mal muslimu ala shikkihi al-ayman. Kemudian yang kedua tadi, setelah kita berwudu ketika mau tidur, yang kedua adalah mengarahkan badan kita ke arah kanan. Ke arah kanan. Seperti kita melihat kalau kita menguburkan mayit itu diarahkannya kemana? Ke arah kiblat, ke arah kanan. Sama seperti kita mau tidur, inilah posisi yang terbaik. Wahia akmalul ahwal muslim fi naumihi. Ya, inilah keadaan yang paling sempurna bagi seorang muslim ketika mau tidur, berwudu kemudian mengarahkan badannya ke arah kanan. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال الكاملة أن يبدأ في مناجاة ربه عز وجل بذلك الدعاء العظيم الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه. Kemudian setelah kita berwudu, menghadapkan badan kita ke arah kanan, barulah kita berdoa. Ya, dan inilah keadaan-keadaan yang sempurna yang mana seseorang memulai dengan bermunajat kepada Tuhannya Azza wa Jalla dengan doa yang agung yang mana Rasulullah SAW mengajarkan hal ini kepada kita.
Wa inna mimma yanbaghi an ya'taniya bihi al-muslimu bimithli hadha al-maqam ay yata'ammala ma'ani al-adiyati wal adhkari al-ma'thurati liyakun dhalika aqala lahu fi munajati rabbih azza wa jalla wa du'aihi iyyah. Dan sekali lagi doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah ini adalah doa-doa yang diambil dari kitab dan sunnah yang yang betul-betul kita pahami, kita perdalam, kita hayati isinya, dan ini menjadi akmalul lahu bil munajat, ini penyempurna permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kepadanya. Dan doa ini kalau bisa nanti bertahap. Kalau kita baru mampunya, baru bisa membaca, ya amalkan dan dulu bacaan kita. Level berikutnya, kalau kita sudah hafal bacaan doanya, adalah hadirkan penghayatan, pemahaman, kekhusyuan dari isi kandungan dari doa yang kita baca. Sebagaimana tadi dijelaskan, wa indama tata'ammal hadzal du'a al-'azim al-warid fi hadzal hadits najidu annahu ishtamala min ma'ani jalilah wal maqasid 'azimah. Karena kalau kita hayati, kita renungi dari doa-doa yang ada ini, maka doa yang terkandung dalam hadis ini kita dapati terkandung di dalamnya makna-makna yang sangat agung, ya, dan maqasid, tujuan yang sangat mulia. Oleh karena itu, yasul bil muslimi ayyakuna mustaqbilan laha ila daumihi. Berusaha seorang selalu menghadirkan, selalu berusaha untuk mengamalkan doa-doa itu dalam hidup. Bacaan yang kita hafalkan sudah hafal, bertahap kita pahami isinya. Doa yang tadi, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku hanya kepadamu, hanya untukmu ya Allah. Jadi maksudnya adalah inni ya Allah qad raditu tamamur ridha an takuna nafsi tahta masyiatik. Ya Allah, semua aku benar-benar ridha dengan keridhaan yang sempurna, bahwasanya jiwaku berada di bawah kehendakmu ya Allah. Tatasarrafa fiha bima syi'ta wa taqdi fiha bima aradta min imsakiha wa isaliha. Maka kembali kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah menginginkan menentukan sesuatu pada jiwa kita, maka Allah berhak untuk melakukan apa saja kepada jiwa kita ini. Fa'anta alladhi biyadihi maqalibus samawati wal ardh. Dan jiwa kita berada di tangannya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah kita berdoa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, kita hayati dalam diri kita bahwa jiwa kita ada pemiliknya, yaitu Allah. Maka Allah lah kuasa untuk apakah Allah akan membalikan jiwa kita ke diri kita sehingga kita masih bisa bangun besok harinya, atau memang Allah akan angkat jiwa-jiwa kita sehingga diwafatkan oleh Allah besok harinya. Kalau kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidur, berwudu terlebih dahulu, menghadap ke kanan, berdoa dengan doa ini, tadi dikatakan dalam hadis, kita meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan kenikmatan yang luar biasa karena kita melakukan amal-amal saleh yang diciptakan contoh Rasulullah ketika mau tidur. Tapi sebaliknya, kalau seseorang tertidur dalam keadaan mau tidurnya naudzubillah berbuat maksiat, jiwa kita ini dia akan merontak, dia akan protes kalau diisi dengan kemaksiatan, tidak akan nyaman diri kita itu, dan akan membuat sesak dari kemaksiatan yang kita lakukan. Jiwa kita, kalau kita misalnya diisi ketika mau tidur, nonton aurat misalnya, aurat perempuan yang tidak tertutup, melihat tampilan-tampilan yang tidak selayaknya ditonton, maka jiwa kita kotor ketika mau tidur. Dan kalau jiwa kita kotor mau tidur, yakin tidurnya pun tidak akan berkualitas, tidak akan berpahala. Dan yakin pula ketika bangun tidur susah. Dan yakin pula ketika bangunnya susah, maka akan
keluhan lainnya. Tidak bersemangat, leles, bin letoy, ya, nggak semangat, nggak ada himmah aliyah, nggak ada khairun nasyad. Ingin bersambung tidurnya, kalau bisa 24 jam gitu, bangun hanya pas sholat saja. Ini kenapa? Karena tadi penyebabnya ketika mau tidur, jiwanya tidak dibersihkan. Padahal kalau jiwanya bersih dan dia ikuti semua amalan tadi, wudu dulu, ke arah kanan tidurnya, kemudian doa dengan doa tadi, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaiki, ya Allah, aku serahkan jiwa ini kepada. Artinya akhir kalam, akhir dari perkataan dia ketika mau tidur, dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, dia yakini bahwasanya dia punya Allah yang dia serahkan jiwanya hanya kepada Allah, maka bersih jiwa. Kemudian yang kedua, wa fawwadtu amri ilaik, aku pasrahkan segala urusanku hanya padamu ya Allah. Kita ketika mau tidur, kalau banyak pikiran hutang, pikiran masalah, pikiran apa saja yang kita temui, pikiran tadi pagi-pagi atau misalnya siang hari ada masalah dengan orang lain, apapun dan lain sebagainya. Ketika mau tidur itu ke bawah, yakin tidurnya tidak akan nikmat. Dan ketika bangun pun merasa masih lulus, masih lemah. Kenapa? Karena kita tadi tidak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ketika mau tidur sudah hilangkan itu semua, bebaskan itu semua. Kalau kita punya kesalahan ke orang lain, udah maafkan, lepaskan udah. Jangan ada lagi perasaan di dalam hati ini dendam, gegel, marah ke orang itu ketika mau tidur. Sehat pasti tidurnya, nyaman. Betapa banyak orang yang susah tidur sampai dia harus makan obat penenang, ya, makan obat tidur CTM misalnya, berapa biji masuk itu. Bahaya ke tubuh dia, bahaya ke jiwa dia, bahaya ke pikiran dia. Sebetulnya solusinya sederhana. Solusinya ketika mau tidur, bebaskan semua tadi hal-hal yang jelek dalam hati kita, dalam pikiran kita, udah bereskan, bebaskan. Kemudian kita serahkan semua urusan ini kepada Allah. Waktu itu Rasulullah mencontohkan doa yang selanjutnya, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan semua urusan kepada Allah. Maksudnya apa? Ai ja'altu sya'ni kullahu ilaik, menjadikan semua urusan ini kita serahkan kepada Allah. Wa fi hadzal i'timad وفي هذا الاعتماد على الله عز وجل وتوكل التام عليه. Dan ini adalah bentuk dari menyandarkan, menyerahkan kepada Allah, dan juga tawakal yang sebenarnya, tawakal yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza haula li'abdi wa la quwwata illa bi subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tahu bahwa tidak ada daya upaya kecuali karena dari kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga, wa alja'tu dhahri ilaik, aku baringkan punggungku hanya untukmu ya Allah. Yaitu kita serahkan kepada hifdz wa ri'ayati, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lama alimtu annahu la sanada yuqaw bihi siwaka, kita yakin bahwa tidak ada yang bisa menguatkan semua ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari selainnya. Wala yanfa'u ahadan illa hamd. Wa fi hadha isyaratun ila iftiqar al-'abd ila Allah jalla wa 'ala bi sya'nihi kulli fi nawmihi wa yaqdihi wa harakatihi wa sukulihi wa sa'ir ahwalihi. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba dengan dia menyerahkan segala urusan pada Allah, dia pasrahkan, dia berbaringkan punggungnya hanya untuk Allah. Ini menunjukkan adanya iftiqar, adanya hamba ini betul-betul meyakini bahwasanya dia itu fakir, dia itu sangat membutuhkan Allah, dia sangat tergantung kepada Allah, dia sangat miskin kecuali adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
segala gerakannya, dalam diamnya, dan semua keadaannya. Kemudian dalam doa ini ada kata Rabbatan wa Rabbatan. Rabbatan wa Rabbatan ay innani aqulu ma sabaq. Qul lahu wa ana raghibun rahib. Ya, artinya kita berharap dan juga cemas. Raghibun tamamu rabbah fi fadlika wasi'. Ketika kita bermohon pada Allah, maka sertai dalam diri kita ada raghibun tamam, yaitu pengharapan yang sempurna. Rabbah bi fadli, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-fadl wasi', karunia yang sangat luas dari Allah. Wa in'amika, dan juga bermohon pada Allah atas kenikmatan-kenikmatannya, yang mana kenikmatan Allah kenikmatan yang azim, yang sangat besar. Dan juga wallahi minka wa min kulli amrin yuqa fi sakhatik, wa hadha huwa sya'nul anbiya'i was salihin min ibadillahi yajma'una fi du'aihim baina al-ghadab wal rahab. Yang mana juga kita bermohon pada Allah, berlindung pada Allah, rasa cemas jangan sampai kita terjatuh ke dalam apa-apa yang menyebabkan Allah marah murka pada kita. Inilah dua hal yang ketika kita berdoa menghadirkan dua hal ini. Rasa betul-betul berharap atas karunia Allah dan juga rasa takut terhadap murkanya Allah. Dan inilah doa atau hal yang menjadi ciri khas para nabi, orang-orang saleh, daripada hamba-hamba Allah yang menggabungkan ketika mereka berdoa, menggabungkan dua hal ini, yaitu berharap dan cemas ya terhadap apa yang mereka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ya, mereka adalah orang-orang yang mereka selalu bersegera melakukan kebaikan. Yang ditunda-tunda mumpung masih ada umur. Karena kita suka menunda-nunda taswif. Besok taubatnya. Kewe udah ada anak, ada bapak yang pikir. Kewe mau ke. Ya. Tapi jangan ditunda, segera. Dalam Al-Qur'an itu yusari'una fil khairat, ciri orang-orang yang bertakwa pada Allah bersegera berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Wa yad'una raghaban wa rahaban, dan mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, semoga Allah memberikan kita semuanya la malja'a wa la manja minka ilaik. Tidak ada perlindungan dan keselamatan darimu kecuali berasal darimu ya Allah. Ya. Kemudian kita pun bermohon kepada Allah dengan doa selanjutnya, amantu bi kitabi anzaltana fi wa nabiyyi alladhi arsal. Yaitu kita beriman kepada Allah dan kitab yang mulia, yaitu Al-Quran, di mana tidak ada dalam Al-Quran ini kebatilan, ya, baik dari depan maupun dari belakang. Baina yadayhi wa min khalfihi tanzilun hakimin hamid. Ya, Allah turunkan ya Al-Quran yang mulia ini dari Allah yang maha mulia, maha bijaksana dan maha terpuji. Kemudian kita pun berusaha untuk mengimplementasikan keyakinan kita dengan kita beriman pada Al-Quran. Kita berusaha untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, jangan sampai kita malu untuk belajar Al-Quran. Ya, karena orang yang paling mulia kedudukannya di antaranya adalah yang paling banyak dia menguasai Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka bagi kita hilangkan rasa gengsi, malu. Saya umur udah 30, udah 40, masa belajar dari Iqra lagi apa tasa? Lebih malu ke mana? Lebih malu ke siapa? Lebih malu ke Allah atau ke manusia? Manusia ini hanya bisa mencibir, manusia kadang hanya bisa membicarakan orang lain, manusia hanya bisa menghina, manusia hanya bisa merendahkan. Tapi kalau Allah menutupi
menutupi aib-aib kita. Allah memberikan pahala pada berbagai banyak kebaikan kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Malulah hanya pada Allah, jangan kepada makhluk. Maka biar orang mengatakan pada kita, dah tua baru belajar di kelas 1. Gak ada istilah itu. Biarkan yang berbicara itu, artinya dia sedang merendahkan diri dia. Orang yang selalu hasad, orang yang selalu dengki, iri pada orang lain, yang tidak muncul dalam hatinya kebahagiaan ketika orang lain berbuat kebaikan, orang lain mendapatkan kemajuan, orang lain mendapatkan kebahagiaan, yang muncul selalu dalam hatinya itu, jangan-jangan mencibir, mencela, mencaci, mencurigai, ada masalah dalam hatinya. Dan yakin hatinya tidak akan nikmat. Selalu di tiap harinya itu sibuk dengan pengotoran dalam hati dia. Saya umur terus berkurang, tapi tidak ada kemajuan dalam kehidupan jiwa kesehariannya. Musyrik. Padahal kita tadi bermohon pada Allah, kita bermohon pada Allah tadi dengan doa, puasa kita menyerahkan jiwa kita pada Allah. Masa kita serahkan jiwa yang kotor? Ya harusnya kita serahkan pada Allah jiwa kita dalam keadaan bersih, sehingga potensi dikabulkannya berbagai doa akan terbuka lebar. Kemudian hadirin sekalian, semoga Allah muliakan kita semuanya. Oleh karena itu jangan mau sekali lagi bapak ibu yang belum bisa baca Quran, segera untuk berlomba baca Quran, datang kepada siapa saja yang bisa didatangi, dan jangan putus asa, jangan pernah menyerah dengan omongan orang. Baru sekali datang diketawain sama orang, besoknya nggak datang lagi, kenapa? Wah saya malu kali ketawain besok. Jangan. Kita biarkan ikhlas karena Allah. Kita ingin surga, kita ingin pahala dari Allah. Yang mentertawakan itu hanya ujian dari kita, bukan? Jangan dianggap, biarkan saja. Kita sedang berlomba, dan yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling kaya, yang bukan yang paling ganteng, bukan yang paling terkenal, yang paling takwa, yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia nanti di sisi Allah, yang paling takwa. Dan jalan untuk mendapatkan ketakwaan dengan belajar. Dan biasanya belajar yang paling darurat, belajar Al-Quran. Jangan sampai kita tidak bisa Al-Quran. Mohon Bapak Ibu bersemangat untuk belajar Al-Quran. Jangan menunda-nunda. Jangan sampai menyerah. Lima tahun saja, terus umur mau bisa. Jangan. Allah masih beri kita umur, masih beri kesempatan. Selama masih ada nyawa, maka berusaha sekuat mungkin. Dan tugas kita bagi yang sudah berilmu, Allah berikan, dan ingat ilmu ini karunia dari Allah. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ketika seorang sudah diberi ilmu, jangan sampai muncul kesombongan, kebanggaan, merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Jangan, buang itu semua. Justru kita harus banyak merangkul teman-teman yang mungkin tidak tahu. Rangkul, ajari, dekati. Jangan membuat jarak dengan teman-teman yang belum bisa. Dan jangan sekali lagi hilangkan rasa lebih dari orang lain. Ini masalah besar. Ini penyakit besar dari orang-orang tanda kutip yang mungkin berilmu. Padahal ilmu itu tak berbatas. Bagaikan samudra luas, kita baru bisa apa? Kita sudah bisa satu hadis, dua hadis, baca kitab, maupun banyak yang salah, merasa mengangkat diri kita sangat setinggi-tingginya menjadi ulama. Padahal kita ini dengan segala keterbatasan, kita hanya yang menginginkan tadi. Kita menginginkan mudah-mudahan ilmu yang kita ambil itu bermanfaat. Seperti tadi di awal saya jelaskan, kita selalu dicontohkan untuk selalu berdoa doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min du'ain la yusma, wa min nafsin wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita kan sedang mencari ilmu, terus sampai kita wafat kita cari ilmu terus. Tapi kita ingin ilmu yang kita cari itu bermanfaat. Apa maksudnya ilmu yang bermanfaat? Dikatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan syarahnya ada Tuhfatul Ahwadi yang dikutip oleh Imam Al-Mubarakfuri, dijelaskan yang disebut dengan ilmu bermanfaat
adalah ilmu yang diamalkan, diterapkan oleh dia sendiri, kemudian disebarkan kepada orang lain. Bukan untuk dibanggakan, bukan. Oh, saya gelar ini, gelar itu, saya ustaz di gelar. Saya punya ilmu, alhamdulillah Allah berikan ilmu yang sedikit kepada kita, amalkan oleh diri kita, sebarkan pada siapa saja yang memang membutuhkan ilmu tadi. Sudah disebarkan, tugas selanjutnya adalah semoga ilmu tadi bisa merubah akhlak kita, ucapan kita, perbuatan kita ke arah yang lebih baik. Kalau ucapan kita masih sering menyakiti orang, ucapan kita sering nyelekit kepada orang lain, membicarakan orang lain, hati-hati. Ilmu yang kita dapat Islam tidak bermanfaat. Sayang, kita ngambil ilmu dari SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 dan sebagainya. Tapi sering yang muncul dari lisan-lisan kita membicarakan orang lain, merendahkan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain. Yakini ilmu antum tidak bermanfaat, ilmu kita tidak bermanfaat. Dan kita ingin ilmu yang bermanfaat. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allah, berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah jadikan ilmu itu tidak bermanfaat, dan semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan dari doa-doa tadi yang berkaitan dengan zikir mau tidur. Poin di halaman 62 sampai 65 yang semoga sekali lagi yang sederhana, yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan untuk diri kita, kita sebarkan minimal untuk keluarga kita, ya, dan kita kenal, sebarkan saja. Semoga kita sebarkan. Kalau mau tidur dulu, udah wudu, balik ke kanan, udah ke kanan doa tadi. Kalau dulu doa, belum apa doa yang panjang ini, doa yang pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Bisa berkomentar atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak berkenan, karena ini pasti banyak dari kelemahan, kebodohan, dan keterbatasan yang ada pada saya. Saya mohon membuka segala pintu maaf sebesar-besarnya, dan juga saya mohon kepada Allah dengan permohonan ampunan yang sebesar-besar. Semoga Allah dengan salah seperti yang disampaikan, dan juga yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi